Oke, 102 pinjol yang ada di Indonesia per 2023 ya, Januari ini ya. Belum ada kita melihat penambahan ataupun pengurangan yang dilakukan oleh OJK. Cuma sangat disayangkan hal ini ya. Mungkin pembahasan ini bukanlah pembahasan yang baru ya kalau dilakukan oleh Solusi Utang atau saya sendiri gitu ya. Ini sudah sering banget saya sampaikan ya. Sehingga yang berdampak berat terhadap dari kelalaian ini adalah para masyarakat gitu. Ya, kenapa saya bilangin seperti itu? OJK tidak pernah mengawasi secara praktek dari pelaku usaha jasa keuangan ini atau disebut dengan pinjol atau fintech, mengawasi secara praktek mereka yang ada di lapangan. Tapi OJK hanya menampung semua data yang diberikan oleh pihak pinjol kepada mereka. Ya, cuma data. Dan kita tahu ini ya, secara logika aja, data ini dibikin oleh siapa? Oleh manusia ya. Semua data yang dilakukan oleh manusia ini pasti akan ada perombaan, pencitraan, di make upin sebagus mungkin supaya data ini bisa menarik dan akurat sampai ke otoritas jasa keuangan. Padahal yang kita harapkan dari kinerja OJK adalah mereka mengawasi prakteknya dan mencari fakta yang terjadi di lapangan. Ini yang kita butuhkan sebenarnya gitu loh. Tapi ini tidak bergerak dan ini tidak berfungsi. Ya. Jadi OJK itu hanya sebatas melihat dari data yang dikirim. Contoh, 102 pinjol legal dinaungi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Pinjol mengirimkan data ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ini. Dari AFPI ini dia mengirimkan ke OJK. Dan data yang dikirim dari AFPI ini ke OJK ini sudah data yang disetting dari pihak pinjol ke AFPI. Ya, baru diberikan ke OJK. Dan OJK mempercayai soal data ini. Ya. OJK tidak mengkaji ulang dasarnya ke lapangan. Sehingga yang terjadi apa? Meskipun Anda mengeluh, meskipun Anda saat ini terbebani, meskipun Anda saat ini diberatkan, meskipun harga diri dan nama baik Anda sudah hancur gara-gara pinjol, ya, tidak ada Anda mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dari otoritas jasa keuangan yang katanya mengawasi setiap fintech lending mereka. Ya, mereka tidak mengawasi sampai ke lapangan. Yang mereka kawal itu cuma data yang diberikan oleh pihak pinjol. Ya, sehingga penerapan bunga, pola denda, dari segi penagihan, ya, semuanya akan bertolak belakang dengan data yang diberikan oleh pihak pinjol kepada OJK. Ya. Dari mana settingan ini terjadi? Ini penipulasian data gitu loh. Sehingga Anda berkoar pun saat ini, kan Anda mengeluh tuh, kami lapor bang ke OJK misalnya, nggak ada tanggapan. Yang ada itu adalah OJK menyuruh kami meminta negosiasi secara internal. Kenapa? Mungkin pihak pinjolnya menjelaskan kalau misalnya ada terkendala dari si debitur, kami sebagai pihak yang memberikan pinjaman, kita siap kok untuk mediasi, kita siap kok untuk diselesaikan secara internal. Mungkin versi mereka seperti itu laporannya ke OJK, sehingga OJK juga memberikan arahan kepada si debitur ini seperti itu. Padahal ini cuma sandiwara semata. Prakteknya tidak seperti ini. Prakteknya sangat sulit si debitur menegosiasi soal hutang mereka, padahal mereka masih sanggup melakukan pembayaran pokok. Giliran si debitur nanti berbalik lagi ke OJK, gimana ini OJK? Katanya disuruh kami selesaikan secara internal. Pihak pinjol tidak mau memberikan kami keringan. Oh, itu bukan kewenangan kami, tapi kewenangan dari masing-masing pinjol atau fintech itu sendiri. Dan inilah yang terjadi saat ini. Jadi kacau gitu loh. Ya, Anda melapor ke sini, disuruh ke sini, dari sini tidak ada jawaban dan solusi yang semestinya. Anda balik lagi ke sini dan akhirnya juga sama-sama tidak ada jawaban dan solusi.
itulah yang terjadi saat ini. Ya. Sehingga apa? Ya, kalau OJK membaca saat ini, ya, berapa banyak kerugian dari pinjol di akhir tahun kemarin. Harusnya ini menjadi pelajaran. Ya, harusnya menjadi bahan bagi OJK untuk memberikan arahan yang cukup mendalam atau mengawal sampai ke praktek mereka. Kenapa? Mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Ada apa dengan masyarakat? Ini kan sudah ukurannya dicari faktanya ke lapangan. Ya. Ini akibat masyarakat sudah malas tadi. Ya, dari OJK menyuruh si debiturnya untuk negosiasi secara internal dengan pihak pinjol. Pihak pinjol tidak pernah memberikan keringanan sama si debiturnya. Ya, ini berbeda dengan kasus IPB. Kasus IPB sudah viral. Ya, ada keringanan, pemotongan denda, pemotongan bunga, ya bahkan lunasi ada. Kenapa? Karena pihak pinjol melihat ini adalah timbal balik yang bagus. Ya, dia berikan keringanan terhadap mahasiswa IPB. Dia tahu bahwa media akan banyak meliput hal ini. Dengan media meliput dari aplikasi mereka, secara tidak langsung mereka juga ikut terpromosikan. Ya, sehingga itulah yang menjadi penyebab masyarakat malas melakukan pembayaran terhadap pinjol. Ya, mereka sudah susah-susah, mereka sudah capek-capek. Memang ini kesalahan mereka melakukan peminjaman tanpa ada literasi yang jelas. Ya, tapi semua ini juga tidak bisa kita salahkan. Kalau OJK bilangin ini akibat literasi yang rendah, ya oke, kita bilangin literasi yang rendah. Tapi OJK paham nggak bahwa iklan dari pinjol ini sangat menarik masyarakat, sangat menarik. Memang tujuan dan kesuksesan sebuah iklan itu adalah banyaknya orang tertarik dengan hal itu. Tapi kenyataan iklan dengan fakta yang terjadi ini sangat bertolak belakang. Ya, di iklan ada limit sampai 20 juta, ada limit sampai 50 juta dengan tenor sekian bulan, 12 bulan. Pada dasarnya mereka menagih bisa dengan jarak tenornya 2 minggu. Dalam 1 bulan orang harus membayar 2 kali angsuran. Tahu nggak OJK dalam hal ini? Ya, banyak iklan itu. Makanya iklan itu semuanya tipuan aja. Kayak mana menarik seseorang biar tertarik akan produk mereka. Kalau kesuksesan dari sebuah iklan itu memang seperti itu targetnya. Ya, tapi tipu daya dari praktek yang terjadi ini yang harus dibenahi. Ya, orang download, orang tertarik, ya, mereka berharap sesuai dengan iklan yang ada. Tenor 12 bulan. Ya, otomatis dia mencicilnya sekali dalam sebulan. Tapi kenyataan di lapangannya dia harus mencicil sebanyak 24 kali. Ya, karena pencicilannya selama 2 minggu sekali. Ya, OJK nggak paham praktek ini. Makanya saya bilangin 102 pinjol legal saat ini tidak pernah diawasi dalam segi prakteknya. Ya, jadi OJK jangan bilangin lagi kalau misalnya ada literasi yang rendah, ya, dari masyarakat. Karena memang pesan OJK ini tidak sampai. OJK hanya bekerja secara data. OJK tidak mau meninjau secara fakta yang terjadi di lapangan. Ya, makanya saya sangat mendukung kalau mereka menyatakan kami tidak mampu lagi, Bang. Kami tidak sanggup lagi, Bang. Oke, saya mendukung. Ya, bukan saya kurang ajar, ya memang harus diapain lagi, mereka dibebankan dengan bunga dan denda yang cukup berat. Yang mereka berharapnya mereka bisa mencicil sekali sebulan, malah terjadi pencicilan sekali 2 minggu. Sementara mereka banyak bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini memberikan gaji kepada karyawannya 1 kali per bulan. Ya, bukan 2 kali dalam sebulan, 1 kali dalam sebulan. Ya, sehingga apa? Terjadi kelebihan pengeluaran yang tidak mampu ditutupi oleh dana yang mereka terima dalam 1 bulan tadi. Ya, solusi inilah yang tidak ada dari OJK. Makanya kalau ada mereka bilang, Bang, kami nggak mampu, Bang. Saya sudah nggak sanggup, Bang. Penghasilan saya sudah tidak seimbang. Iya, gimana mau seimbang? Orang 1 bulan Anda menerimanya cuma 3 juta. Sementara Anda harus mencicil hutang Anda 2 minggu sekali. Ya, nggak akan terkejar dalam hal ini. Ya, sedangkan sekali sebulan aja itu masih dikatakan rugi Anda. Tidak seimbang.
Ya, apalagi Anda harus mencicil 2 kali dalam sebulan. Ya, kalau yang Anda cicil jumlahnya 1,5, 2 kali 3 juta. Gaji yang mau Anda terima 1 bulan 3 juta, terus Anda mau makan pakai apa? Disinilah terjadinya kekacauan itu. Ya, harusnya OJK menengahi hal ini. Ya, iklan Anda sesuai nggak dengan praktek di lapangan? Ya, kalau mereka bilang ini sesuai Pak, tinjau, lakukan penyelidikan. Ya, biar jelas gitu loh. Ya, sehingga tidak ada di tahun 2023 ini pinjol-pinjol yang akan ruginya sekian persen, tidak akan ada lagi. Kalau OJK benar-benar menengahi kasus ini. Ya, OJK melakukan penekanan terhadap pinjol dengan sebuah kejujuran. Ya, jangan ada kebohongan, sesuaikan iklan dengan prakteknya. Habis itu OJK lakukan pengenalan terhadap si debitur. Dengan seperti itu, saya yakin kerugian yang pesat di akhir 2022 kemarin akan berbeda di tahun 2023. Ya, pasti pinjol tidak akan mengalami kerugian sampai sebesar itu. Ya, tapi kalau hal ini tidak diatasi oleh OJK, saya yakin ya, tahun 2023 kehancuran yang cukup besar bagi pelaku usaha jasa keuangan. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak lagi ketakutan dengan segi tekanan dan ancaman, karena sudah banyak edukasi dan pemulihan mental mereka yang diberikan oleh orang-orang yang ada di YouTube, sehingga mereka sudah bisa membuka logika mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka takuti dan tidak seharusnya mereka takuti. Ya, mudah-mudahan OJK dengan 102 pinjol legal mereka benar-benar mengawal sampai ke prakteknya, sampai mereka memberikan dana kepada masyarakat dan seperti apa mereka menerapkan bunga, seperti apa mereka memberikan mekanismenya, dan seperti apa penagihannya. Ya, sudah seharusnya OJK tahu gitu loh. Jangan hanya semata-mata karena banyaknya investor lokal yang masuk atau investor dari petinggi-petinggi perbankan yang ada di Indonesia yang ikut campur dalam pinjol ini, seakan-akan OJK membungkam hal ini. Ya, jangan, karena masyarakat ini tidak semuanya bodoh. Ya, cuma saja mereka sedang dibodoh-bodohi oleh media sosial mereka dan dibodoh-bodohi dengan versi digital saat ini. Ya, itu hanya dibodoh-bodohi, bukan bodoh. Ya, kalau OJK tidak pengen ini terjadi bom waktu yang akan menghancurkan pinjol semuanya, perbaiki segera mungkin, kawal prakteknya sampai ke lapangan, jangan dibiarkan masyarakat seperti ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK mendengar ya dari keluh kesah kita hari ini, dan saya paham banget teman-teman semuanya yang menyatakan tidak mampu, yang menyatakan tidak sanggup. Ya wajar-wajar aja. Karena memang tidak ada satu solusi yang menjembatani untuk Anda menyelesaikan masalah Anda ini dengan maksimal. Ya, wajar Anda mengambil inisiatif sendiri dengan dasar ketidakmampuan. Ya, jadi nggak ada yang perlu takut dengan tekanan. Jangan takut pula dengan pola penagihan dari debt collector, mau nelpon kantor, ancam datang ke rumah, dan lain sebagainya. Anda nggak perlu khawatir, itu semua adalah pola dari penagihan yang membuat Anda panik dan stres untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari diri Anda. Ya, perbaiki mental dan pikiran Anda, saya yakin Anda mampu untuk melewati ini semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.